welcome back di teman satu komplek. Hai. Di sini dengan gua Denisa, Trias dan ada Ipul dan Dimas di sini. Ada juga. Ada Ipul membawa Rani, ceweknya yang sedang diam-diam saja. Nah kali ini kayaknya kita akan membuat episode filler cuma pengisi karena nggak ada tema, nggak ada apa. Minggu-minggu ini memang mumet kepala kita semua, gue ditipu dan bla bla bla. Itu aja coba ceritain gimana. Ditipu sama Dito dan Nabil anjir udah niat-niat bikin poster, bikin konsep. Ujung-ujungnya Pak. Ditunggu 4 jam 5 jam bangsat emang mereka. Dito, Nabil bangsat kalian. Sesuai perjanjian dan dari bos kita ya katanya ya udah cerita misteri aja coba. Berarti cermis kelanjutannya nih ceritanya. Iya. Bab 3. Chapter 3. Cermis. Cerita kali ini kita ditemani oleh Rani. Rani, kamu punya cerita gak Ran? Ada tamu yang sangat Rani. fenomenal. Kamu punya Nih, cerita cerita. Punya cerita gak? Monggo, Cerita horor. silakan, Rani. Udah punya sekarang. Sekarang udah punya. Cerita horormu kan namanya Saiful bukan? Dari awal. Oke, Udah gue gak mau bahas dia lagi berantem atau enggak. Ganti. Katanya baru-baru ini Trias mengalami, bukan Trias ya sih, tapi dekat dengan tepatnya lu sih. ya Yas ya. Lingkungan gue sih. Gue mau cerita, lu mau cerita gak? Mau ya? Mau dong. Ada. Yaudah gue mau mendengarkan. Belum Dimulai dari sih, Prias. Hari minggu ini sih. Apa ulang dari awal. Minggu ini sih. Hari-hari apa ya? Kamis apa Jumat gitu. Baru-baru minggu ini dong berarti. Ya beberapa minggu ini. Anjir 2 hari yang lalu, lusa kemarin ya, kemarin lama, lusa. coy. Iya makanya masih anget kayak martabak. Terus jadi gue salah satu di lingkungan gue tuh ada security 2 orang gitu. Dia lagi dapet tugas siang sih. Ini gue tegasin ya siang ya, bukan malam lah ini. Oke. Siang. Karena kalau malam kan mungkin Udah orang biasa pikir kali ya. biasa gitu kan. Ini siang gitu kan. Ada 2 orang security di lingkungan gue. Ngapain? Ada tugas nih, tapi bukan jaga. Dia kayaknya dapet tugas lain dari orang yang punya rumah gitu kan. Dekat-dekat rumah gue di situ. Untuk bersih-bersih karena udah lama gak ditinggalin tuh rumah. Oh sama pemiliknya rumah itu Ya. udah ditinggal lama, terus untuk jagain bersih nugas security gitu. Ya 2 orang itu. Ya kita gak usah sebut nama di sini lah ya. Pokoknya jelas A dan B ya. ya dan Bella gitu. Terus siang gitu kan dia lagi ya oke lah dia bebersih di situ, motong-motong rumput segala macem ya kan, buang-buangin sampah segala macem. Cuman emang karena pintunya dikunci, masuk dalam. Jadi itu cuma di luar Di halaman pekarangannya aja. doang. Bersihin rumah di luar aja, itu Oh, di lapangan pekarangan aja, aja. di lapangan di lingkungan apa halamannya aja gitu maksudnya gitu. Ya udah terus dia mulai gitu siang-siang setelah zuhur udah mulai tuh di situ kan. Lagi bebersih, motong rumput, buang sampah, ngecat pagar juga kan gitu kan, dia kan juga Iya, terus iya. cat pagar juga tuh, pagar yang baru itu kan. Lagi dicat, lagi bebersih. Gak tahu kenapa sih, karena itu kan posisi rumah kosong ya, maksudnya nggak ada yang nempatin itu. Itu kurang lebih berapa? 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahunan ya. Kosong lumayan. 3 atau 4 Ditinggalin. tahun gitu kan. Terus dia mulai bebersih. Namanya bebersih kan dia pasti kan orang konsen dong, nggak kesana kemari kan, dia udahlah yang penting rumah itu bersih gitu kan. Rumput dibuang, sampah-sampahnya dikumpulin, dibakar segala macem gitu kan. Mulailah nih lagi ngecat tuh, sambil motong-motong rumput juga. Kok ada yang nyaut dari dalam gitu kan. Kayak manggil. Sebut nama gitu, manggil satu orang itu gitu kan yang lagi bersih-bersih gitu kan. Cuk gitu. Manggil A lah Si A gitu. gitu kan. Nah karena siang ini seperti itu kayak Ya udah. ini tengil gitu, jadi Nantangin nantang gitu. gitu kan siang gitu kan. Gitu kan. Terus akhirnya si orang ini yang bersih-bersih ini Si A itu. nyaut gitu kan. Ya mbak, kenapa gitu kan. Bercandain gitu. Oh dibecandain. Setan dibecandain anjir. Berani. Mikirnya kan siang gitu kan, Iya. udahlah gak terlalu gimana-gimana kan. Ada orang juga situ kan gak istilahnya rame lah di situ siang gitu kan. Udah habis disautin, dimulai lagi tuh bebersih lagi. Cuman mungkin emang dia udah penunggu lama di situ kali ya, apa gimana gitu kan. Dia ketawa dari dalam. Gitu kan. Gitu kan. Akhirnya apa? Terus setelah ketawa, itu orang yang tadi panggil tadi akhirnya beberes tuh, tolong dibersihin. Udah selesai. Semua gitu kan dibersihin semua. Ayo buru. Akhirnya belum selesai, ditinggalin semua akhirnya.
Jadi itu belum kelar sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Sampah-sampah yang dibakar aja belum belum dibersihin dipadamin, lagi masih, gitu. masih nyala, apinya masih berasa. Ditinggal kita sama dua security itu. Merindingnya, cuman yang gue harap bahkan siang ya. Iya. Maksudnya itu kan istilahnya nggak terlalu Serem lah serem suasananya. lah gitu. Karena masih rame kan siang. Malam, Masih maghrib, iseng gitu oke loh. lah. Maksud gue tuh iseng. Ngapain gitu. Maksudnya ya jahil banget tuh orang. Apa sih yang nongkrong itu Iya. jahil gitu. Maksudnya gitu. Tapi emang sih namanya kayak gitu gak kenal waktu. Gue juga pernah sore-sore Udah anjir gitu gitu. durasinya kan udah lama juga 3-4 tahun gak ada tempatin. Iya. Benar-benar. Salah. Apanya yang salah anjir? Wah. Maksudnya? Dipanggil. Iya. Iya. Yang salah siapa? Ya, Nggak ada yang salah. Nggak ada salah sih sebenarnya. Kita nggak mencari siapa yang benar dan salah, Ipul. Karena kan itu siang. Di sini bukan mencari kebenaran. Di sini cerita Kan horor. siang gitu kan. Maksudnya itu apa? Mungkin kalau malam orang lumrah kali ya. Iya. Iya kalau malam tuh lumrah Lumrah ya. gitu. Ini siang gitu. Maksudnya berarti kan Aneh, istilahnya pasti. kan emang Itu kayak jahil anak gitu. kembar kan jarang terjadi, Iya, jarang muncul gitu gitu, loh. jarang ada. Kalau malam orang ya wajar Malam gitu. Bilang subuh lah jam 1, jam 2 itu wajar gitu kan. Tapi ini kan siang. habis Siang. subuh. Dan itu di daerah sini. Daerah sini. Anjir serem, Cok. Ya memang Ada apa dengan Jati Bening memang ini ya? sebenarnya itu rumah dari zaman gue masih kecil itu memang ya yang bikin beda tuh auranya memang pohon mangganya. Oh. Itu masih ada sih. Oh, masih ada, cuman nggak ditebang. Oh, Tapi masih iya. berbuah Hanya dipangkas, mangganya. masih, hanya dipangkas-pangkasin aja gitu loh, dipangkas-pangkasin. Ya setelah dipangkas sudah nggak berbuah lagi. Tadinya masih, cuman karena Iya rimbun banget rimbun, kan itu. itu tahu Iya, kan gua di mana tahu. rumahnya kan. Nah terus ya memang itu udah sedikit dipangkas gitu. Jadi udah mulai ya mungkin yang punya rumah pun tahu kali ya. Ini udah terlalu nggak tinggi enak nih juga. dilihatnya nih. Makanya kan dipotong-potongin dipangkas. Cuman ya gitu akhirnya impactnya ya yang dalam mungkin Iya. Apa lu mau bilang itu pindahan dari pohon pindah ke dalam bisa gitu? juga. Bisa juga sih. Bisa Moving. juga. Pindah kamar anjir. Pindah posisi gitu kan. Anjir setan dipecandain. Mungkin mungkin nggak mungkin dia nggak terima kan. Nggak, tapi itu ngeri banget, Cok. Memang orangnya memang udah nggak enak di situ. Maksudnya ya memang sampai security pun kalau misalkan emang lagi patroli malam itu nggak nyampe rumah itu, nyampe rumah gue Balik lagi gitu ya. Setakut Dan itu. mentok. Dan itu emang listriknya nggak dinyalain gitu ya Nyala maksudnya? sih Den, tapi nggak depannya semua doang nyalain ya? lampunya. Oh, oke. Dalam nyala, terus juga di halaman juga nyala cuma satu gitu. Tapi memang Masih udah redup-redup tua gimana rumahnya ya? gitu loh. Jadi memang rumah nggak tinggal gimana sih? Iya. Nggak terawat gitu loh. Udah tinggal sama anaknya, Jadi pindah. jadi dibawa sama anaknya gitu loh. Nggak dijual. Nggak. Jadi memang Dibiarin gitu aja. pokoknya gitu ya. semenjak orang apa yang si bapak ini meninggal itu kan akhirnya anak yang pertama sama ibunya tuh dibawa nih Sama adiknya. sama adeknya gitu. Jadi itu rumah nggak ada yang nempatin gitu. Cuman ya memang sebelum ada story ini juga memang udah nggak enak. Dari auranya. dulu Dari itu emang udah iya. Jadi omongan gitu di Heeh. antara lu. Karena mungkin dari faktor Pohonnya pohon itu. mangganya itu juga gitu kan, terus udah lama kosong nggak diurus gitu. Diurus sih tapi paling cuma sehari datang, besok kan udah cabut, udah tinggalin lagi tuh rumah gitu kan. Cuman ditengok doang, udah habis itu ya bersih-bersih dikit pulang orangnya gitu. Itu baru terjadi deket-deket ini yang ngeri juga. baru-baru ini gitu. Dan gue tuh juga nggak nyangka sih, maksudnya sampai seiseng itu yang dibuat di Iya, situ. siang Siang lagi. masalahnya. Kalau malam lumrah deh, siang. Oke, Iya. oke. Yang baru gue alami sih itu doang gitu loh. Jadi itu memang bukan dibuat-buat, real karena yang ngalamin security gitu loh. Dia ngalamin sendiri, dipanggil coy siang-siang dari dalam. Padahal rumah kan gak ada isinya. Panggil namanya. Iya dipanggil namanya, gak ngerti gue. Iya tahu-tahu aja dia mah. Tahu-tahu Ya, aja namanya kan, makhluk namanya gitu mah. gitu kan dia. Padahal nggak punya sosmed ya. Ayo next, siapa yang punya cerita lagi? Keren kali itu. Pertanyaan aneh dari Ipul. Kok bisa Enggak tahu sih. namanya? Ini namanya makhluk gaib. Bego Ipul emang. Siapa yang punya kisah? Pul katanya lu punya cerita. Lu Pul katanya udah ingat. Belum, gue lagi makan buka. Rani akhirnya mau bicara juga. Kita pancing-pancing. Ayo Ran, Oke gimana nih? lu kan Padang banget nih anjir. Lah, Bawa gak usah bawa hubungannya. nasi Gak anjir. ada hubungannya. Padang suka makan rendang. Ya udah enggak ada hubungan. Kenapa nih? Apa Punya yang kisah mau apa? di-share? Ya jadi kan dulu gue tuh sebelum tinggal di Lubang Buaya tinggal di Geraha dulu ya. Gerah mana? Geraha Indah ini yang dekat Nasio.
Oh. Disebut. Iya. Gak apa-apa. Maaf Graha, gue yang mancing sih soalnya. Iya terus. Kenapa sih? Di tempat lama lo itu. Iya, jadi itu bentuk rumahnya itu lorong gitu kan. Bentuk lorong kayak bentuk rumah Belanda gitu loh. Oke. Tapi Iya, itu buatan Belanda apa? Nggak tahu sih gue. Enggak maksudnya dari zaman Belanda udah ada atau gimana? Oh, enggak lah, enggak Mungkin mungkin. dia temanya. Iya, desain. Oh Iya. desainnya Belanda banget. VOC. Iya, nah terus jadi tuh awal mulanya tuh sebelum nenek gue meninggal kan nenek gue tuh tinggal di situ. Iya, Oh tadi itu rumah keluarga lu ya? iya. Rumah keluarga satu. Iya, tinggal di situ, terus sakit tuh nenek gue masuk rumah sakit kan. Itu sebelum bulan puasa. Bulan puasa ini? Udah lama sih 2017. Oh 2 tahun yang lalu. Iya, terus 3 tahun. terus pas nyokap gue kan sering nungguin tuh, sering nungguin di rumah sakit. Ya. Apa sih? Iya, gitu. Mana seremnya? Nungguin ya ntar lo. Iya, jadi pas udah beberapa hari kemudian tuh dikabarin nenek gue meninggal. Jadi kamar itu kosong kan, jadi dibikin tempat baju-baju kering yang belum digosok gitu. Iya, kan banyak tuh bergantungan baju. Nah, malam hari tuh gue setelah meninggal malamnya itu juga. Iya, malam itu juga terus gue kebangun tuh jam 3. Kok pengen pipis, kok ada yang bergelantungan di atas bentuknya putih panjang gitu. Oh my god. Iya, kaget tuh gue. Pasti orang waras sih mikirnya kain ya. Saya sih Merasionalkan kain. Gue kalau kayak gitu juga paling kain gitu. Iya, tapi kok lama-lama kayak gerak sendiri terus geraknya kayak gimana? padahal itu nggak ada angin, nggak ada Enggak, geraknya kayak ketiup angin atau kayak gimana? kayak ketiup angin. Oh, kayak ketiup angin. Iya, kayak cuman melayang gitu lah gitu ya. lah. Kaget gue kan, kok ada muka nenek gue. Oh, iya. Kaget gue langsung kabur ke kamar nyokap gue. Terus gue bilang gini, "Pa, tuh kok di kamar almarhum." Gue kan manggil nenek gue tuh bukan Uni. bukan Ani. nenek tapi bunda. Oh, bunda. Dia gini, "Kok di kamar bunda kok di kamar almarhum bunda kok masih ada bunda?" Terus tapi bentuknya bentuk pocong. Oh my god. Bokap gue marah di situ. Oh, lu dimarahin dong. Iya, Menghina dimarahin. ya. Iya, tapi kan gue masih kecil ya, gue nggak ngerti kan ya. Gue masih kecil itu, masih Sekecil lumayan lu, kecil. 3 tahun yang lalu tuh. Iya, lumayan. SMA nih kurang lebih. Iya, terus ya udah tuh, buset. Pas kejadian kayak gitu, ternyata bukan cuman gue doang yang lihat. Kakak gue. Di hari itu juga? Di hari itu juga, tapi beda jam. Cuma bukan, itu kan jam 3 pagi Nggak, ya. maksudnya itu wajah nenek lu tuh emang pakai kafan gitu. Iya, tapi bentuknya tuh bukan bentuk yang bener-bener manusia, tau gak sih? Kayak abis maaf ya nih, kayak abis disiksa kubur, tau gak sih? Ngerti gak lo? Iya, mukanya muka Iya. gitu, iya. Ngerti gue. Ngerti banget kan lo? Ngeri ya. Banget gitu. Terus yaudah tuh pas paginya gue diinin lagi, diinterogasi lah istilahnya sama bokap gue. Sama bokap doang. Terus udah tuh diinterogasi, kok ngomongnya kayak gitu. Terus tiba-tiba siangnya kakak gue ngeliat lagi. Siang-siang tuh iya, ya. siang. Terus jadi was-was kan gue ya. Setiap pipis nggak bisa pokoknya tuh setiap ke kamar mandi tuh ngelewatin karena itu kamar. Pokoknya setiap lu kencing, pengen kencing itu ditongolin. Itu setiap jam 3. Setiap jam hari. 3. Iya. 3 dini terus. hari dong. Iya. Bukan 3 sore. Enggak. Setiap hari kayak gitu. Sampai sekarang. Enggak sih, kan gue udah pindah tuh. Nah, ada lagi nih. Jadian lebih parah anjir di rumah gue yang sekarang. Di rumah lo sendiri malahan. Iya. Itu tuh dulu tuh rumah itu tuh dikenal pernah kejadian pembunuhan. Iya, gue baru tahu pas pindah ke situ. Belinya pasti murah.
Iya murah. Iya, Parah lu. ada kejadian. Lah iya ada Boleh kejadian ngomongin gitu kayak pasti. gitu. Bukan nyindir lu tapi emang Iya. biasanya kayak gitu. Iya, terus pas gue itu sering banget kejadian setiap malam tuh di kamar. Gue kan tidur sendiri ya. Dulu awalnya tuh gue tidur sama kakak gue terus dia pindah. Gue tidur di sendiri tuh lumayan kamarnya. Lumayan apa? Lumayan Bagus. luas. Oh, Gede luas. berarti. Iya, gue sendiri kan tidurnya setiap malam tuh kata keponakan gue ada tuh di rumah. Jadi tinggal juga di situ. Iya, iya. Setiap malam kok kayak gini. Tante, kok di kamarnya ada orang gitu. Ah, siapa? Iya, setiap malam sering ngeliatin Tante Rani tidur. Oh my god. Anjir. Wujudnya Anjir, apa? wujudnya tuh wujud hitam gitu, hitam besar. Ternyata bukan cuman gue doang, bukan dia doang. Dan dia doyan lihat lu tidur. Iya, terus gue kayak, hah, anjir, serem banget kan. Cuma kan ya udah Tapi gue selama lo tidur atau lo di Itu gue kamar setiap- itu Digangguin gak maksudnya? gue Digangguin gak? kebangun terus. Nggak kayak kaki lu ditarik, Oh, di hawanya ditepok-tepok. doang sih, hawanya Hawanya doang. doang. Hawanya doang oke. kayak padahal udah dingin tapi masih panas berasa gitu, panas heeh. gitu ya. itu. Itu sosoknya kata ponakan lu tuh bayangan hitam gede. Iya, bukan cuman dia doang, kakak gue juga ngeliat Ngeliat. juga. Oh makanya pindah kali dari situ. Iya, makanya kan kok dia tiba-tiba pindah gitu loh. Mana gue takut kan tidur sendiri, cuma kan emang gue sering pergi ya keluar, jadi kayak tuh kamar kosong terus, Kosong. jadi kayak gitu Sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, Jadi ntar malam lu tidur bakal diliatin lagi dong. nggak tahu sih, cuma Janganlah. Enggak kan? Enggak gue nanya Jo. enggak, cuma cuma tuh di rumah gue itu bentuk wujudnya juga bukan yang besar hitam doang, bentuk Banyak. anak kecil. Aneh-aneh. Iya, Oke. Ada suara-suara gitu gak sih? wah sering banget, Oh. sering banget. Tapi tuh suaranya tuh cuman kayak assalamualaikum gitu, assalamualaikum kayak gitu terus kayak Itu tuh setan yang ngeri cu. Mau dijawab. yang kayak Ngeri. iya. Salam cu soalnya cu. Iya, jadi di kamar, nah yang rumah sekarang ini juga bentuknya kayak bentuk model lama, ngerti gak sih, kayak Belanda lagi. bukan tapi bukan Rumah-rumah Belanda. bentuk lama Iya, ya. bentuk lama, jadi kayak agak gimana gitu ya. Terus kamar mandi juga masih kayak, enggak sih, bentuk kamar mandi itu juga masih kayak bentuk lama gitu loh, cuma emang pintunya aja yang pintu diganti ya. diganti karena udah Tapi gue kerusakan. pengen balik lagi ke rumah nenek lu itu. Sekarang yang nempatin saudara lu. Enggak, itu udah Jual. dijual karena Dijual apa dibiarin? dijual. Oh udah Belum, dijual. Jadi kosong gitu aja Kosong. terus Dijual cuma gitu belum ya. ada yang beli gitu Iya. maksudnya. Oh kosong aja gak ada yang mau nempatin situ. Padahal itu rumahnya bagus tau. Gede Depannya gitu ya. iya, halamannya luas gitu, cuma emang banjir. Ya cuma ditongolin nenek lu. Bukan nenek lu apa? Menyerupai nenek lu, sorry. Iya. Yang di rumah lu itu selain itu ada lagi gak? Apa yang mana? Yang di rumah sekarang maksudnya selain sosok gede yang suka Oh iya. ngeliatin lu tidur. Nah, ini nih di rumah yang sekarang ini bokap gue tuh kan kalau tidur kan selalu subuh ya. Selalu subuh. Terus pernah nih kejadian gue lagi di luar nih sama dia nih, sama si Kaipul. Terus pas pulang-pulang kok ada lagi pada ngobrol keluarga, tumben banget di ruang tamu. Pas gue tanya, kenapa kok pada lagi ngumpul? Iya, papa diikutin katanya dari kamar mandi. Ikutin apa? Sama anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Jadi sosok yang ada di rumah lu itu sekarang tuh yang paling terkenal yang gede itu besar sama itu. anak kecil ini. Sama kuntilanak. Ada lagi. Ada, itu banyak banget Kak. Jadi itu di sebelah rumah gue itu juga. Dan lu betah anjir di situ. Iya, Oh pantesan lu keluar terus. Iya, di sebelah rumah gue itu juga angker. Cuma tuh emang dia tuh suka kayak ngintipin gitu loh ke sebelah ke rumah gue gitu, kayak cuman kayak Nengok gitu apa sih ya. kok kayak gitu loh, kayak kepo gitu loh. Oke. Iya, Tapi lu tahu sejarah rumah lu itu selain tempat pembunuhan ada apa lagi? nggak ada sih. Untuk cerita pembunuhannya tahu nggak? Kenapa gitu sampai nggak kejadian tahu sih gue, seperti itu? cuma Emang dibilang sama warga sekitar situ pernah terjadi pembunuhan di situ. iya. Nah, gue baru taunya itu setahun setelahnya pas udah Pas tinggal lu di udah situ. tinggalin Iya, kok gitu. pada kayak kan nyokap gue kan masuk ke grup RW ya. Kok
Warga sekitar. pernah ngomongin kayak gitu. Terus ditanya dong sama nyokap gue, emang kenapa sih? Iya itu tuh Rumah rumahnya itu dulu bekas. pernah pembunuhan. Nah parahnya itu keluarga yang dibunuh itu pernah nyari ke rumah gue kok. Pernah nyari kayak jadi tuh anaknya tuh nyokapnya tuh nggak tahu anaknya kalau udah meninggal gitu loh. Jadi kayak jadi itu iya kok anaknya terus nyokapnya nyari sekeluarga. dikirain masih tinggal di situ Masih anaknya. Iya, Jadi dia meninggalnya nggak tahu gitu ya iya nggak keluarganya. tahu dibunuh katanya sih. Terus yang di kamar gue itu dijadiin gantungnya si pelaku Oh my god. ngebunuh iya gitu loh. Gue taunya sih cuman kayak gitu doang. Serem Ngeri juga ya. Anjir. Pas Ini kalau punya rumah kayak gitu kayaknya ngeri kaget juga. gue. Tapi udah dulu selamatin dong pasti. Apanya? Awal-awalnya Iya, dibikin selamatan gitu. selamatan Iyalah, rumah pasti. gitu. Pastilah Tapi dibersihin. tetep lah ya masih Iya, tetep. ada hawanya. Iya. Selamatan berarti gak ngaruh ya. Tetep kok. Ada lagi? Wow. Itu ngeri banget anjir yang Iya. gue Tapi dengerin hebat nenek sih lu. lo berani, maksudnya tetep. Sebenarnya emang gak berani gue, cuma Tapi ya mau gimana emang ya? udah ngantuk. Emang udah ngantuk ya. Ay, udah. Ya udah kadang bodo gue tidur, amat gitu. iya kadang gue tidur di depan TV kalau udah kakak-kakak tidur gue nggak mau malam. nerima gue di kamarnya. Tidur di depan TV gitu. Oke. Wow. Sampai waktu itu sempet ribut kok, si ibunya ini nanya kenal Nggak, ini gak, soalnya dulu tinggal di sini, saya pernah ke sini gitu. Sampai anak-anaknya juga Ya. Anjir, mati. ngeri-ngeri Parah banget sih sampai orang tuanya sempet nggak tahu. itu kabarnya sempet ditutup gitu loh, kayak Oh ditutup-tutupin karena gitu udah lah ya. lama gitu, rumahnya nggak dituin. Gitu. Lu kalau lu Dan Iya. Gak ada sih. Lumayan serem gue. sih. ayah lu. Mas lu apa Mas? Ada kisah gak Mas? Banyak gue sebenarnya mah, Banyak. Kalau lu terus bosan, ganti dulu. Ntar kita harus Dimas Next kalau gitu. episode, Lu coba. Mas. Nunggu si Ipul inget-inget juga anjir. Tes. Kalau Lu ada Lo apa, kisah-kisah yang ingin lu bagikan? kalau gue sih bukan kisah-kisah ya, maksudnya gue kenal tahu ini dari nyokap gue, Nyokap lu yang ngalamin berarti? bukan temennya nyokap gue. Oh temennya nyokap. Jadi waktu itu kan dia temen nyokap gue tuh baru beli rumah ya. Di daerah? Nggak tahu gue daerah mana lah, pokoknya daerah Jakarta gitu deh. Oh bukan daerah sini berarti? Bukan, daerah Jakarta gitu. Udah habis itu udah habis beli rumah tuh setiap itu digangguin terus sama penunggunya. Dalam berupa apa Dalam- gangguinnya? Ya berupa Fisik? anak kecil, berupa Suara? orang tua, pokoknya gitu-gitu deh. Oh nongolin. Nongolin gitu. Gue kira dengan suara Nongolin, kayak tadi nongolin dipanggil-panggil gitu. atau Nah, penongolin gitu udah manggil. Kan lama-lama kan anaknya risih juga ya, mungkin keluarganya kan, kata nyokap gue gitu kan. Anaknya risih juga tuh. Manggil orang pinter lah, orang kayak ya semacam inilah. iya. Kenapa dipanggil orang pintar? Karena- Karena dia yang bodoh manggil. ya inilah. Canda lagi kan? Panggil itulah, panggil yang bisa-bisa gitu-gituan deh. Iya yang paranormal lah ya. Udah panggil gitu terus, nah itunya tuh makhluknya diajak bisa komunikasi ternyata itu bisa Ini kayak komunikasi. insidious gitu anjir. Bisa komunikasi, ternyata makhluk itu dia bukan tinggal sendiri, dia ada anaknya 2, ada istrinya 1. Oh jadi sekeluarga Sekeluarga. gitu ya. Jin berkeluarga di situ. Dia cuma minta waktu itu gue sediain ruangan aja. Oh buat dia Buat gitu dia. ya. Rekonsiliasi gitu. Iya, ruangan aja tapi nggak perlu diapa-apain. Pokoknya gue minta ruangan aja, akhirnya Anjir dikasih. ngeri banget. Ruangan kosong. Dikosongin. Enggak, ruangan boleh diisi apa aja, yang penting istrinya ruangan itu Jangan pernah bersih. ditempatin. Jangan pernah ada yang Enggak, boleh nempatin. tempatin juga. Hmm, Tempatnya buat jadi kayak Gudang lah ya bukan gitu. kayak gudang terus Lu kayak Nyai Roro Kidul gitu, hotel-hotel di Nyai Roro enggak Kidul juga, gitu. Mi orang sering dilewat. Jadi buat ruang setrikaan gitu deh. Dia cuma minta tempat itu Dia cuma minta tempat doang. untuk tinggal. Nah, tapi efeknya dia setiap pergi keluar kota kemana berapa hari, itu rumah bersih. Bersihnya maksudnya? Ya. Kayak ada yang ngepel. Iya, kayak ada yang tapi dia nggak nyapu. nyewa Enggak ada asisten rumah nggak ada tangga. ART. Enggak lah, gila, baju setrikain kalian di laundry. Enggak, dia cuma disapu. Itu kayak- efek baik dong berarti Joy. Iya enak Terus lu kalau ya. ada misalnya ada orang ini nih, ada orang mau agak jahat, Mau mau jahat jahat sama sama dia rumahnya gitu gitu ya.
tiba-tiba kayak ada orang nongkrong di atas genteng lagi ngerokok. Anjir, dijagain gitu. Makanya saudaranya tetangganya itu selalu ngomong, Bu, itu ada saudaranya ya? Iya, ada saudara saya. Ya saya lihat di teras tuh sama di genteng lagi duduk lagi ngerokok. Anjir. Ih, seneng banget ya kalau kayak gitu ya. Iya. Terus apa saudaranya ya Bu? Saudaranya gitu. Terus iya saudara saya. Udah cuman gitu doang. Dalam hati gue gila enak banget ya. Tapi gue nggak tahu dari sisi religinya ya. Kalau membuat perjanjian, membuat kayak deal-deal gitu kayak gimana ya. Tapi itu jatuhnya sama kayak pesugihan gitu. Lu memberi sesuatu, gue dikasih nggak tahu. sesuatu. Makanya gue nggak tahu. Itu nyokap gue cerita gitu. Jadi tiap keluar kota nih pulang ke rumah kan biasanya ngeres tuh lantai kan. Enggak. Kayak ada ngepel, ada nyapu. Oke, dijagain ya. Tapi dijagain, dia cuma minta satu ruangan itu dibuat dia seberempat itu. Tapi ruangan itu boleh ditempatin juga sama orang, boleh dibuat tidur juga, boleh buat itu juga. Dan dia bukan kayak mungkin maksudnya bukan jin dari kafir kali ya, jin yang baik Muslim kali ya, jin putih kali ya. Gue gak ngerti kalau jin gitu-gitu. Pokoknya Jadi ada gitu. Kalau iya positif Iya, lah. Jadi positif. kalau ada orang sholat apa dia nggak ganggu gitu. Ya, masa orang sholat diganggu sih? Kalau jin yang Iseng hitam, ada. ada yang iseng. Emang ada orang sholat? Ada yang iseng. Gue kira cuma di film-film anjir. Enggak, itu ada orang iseng, ada yang isengnya juga. Iya, ada yang Kan itu gak digangguin Iya. anjir. iya, tapi bayangan gue gila enak banget ya. Tapi kata nyokap gue, ya seenak-enaknya gak enak juga lah, ada gituannya juga. Enak. Gue ngerinya dia kan nge-cheat ya, kita gak bisa ngeliat tau-tau dia ngapain gitu. Enggak ada. Jin Nah, game kali. Nih ya, kalau menurut gue ya, bedanya makhluk gitu sama makhluk kita. Makhluk itu tuh kalau udah dibuat janji, dia akan nepatin. Enggak juga cu. Enggak. Dia akan nepatin. Enggak. Dia akan nepatin. Lu percaya sama jin anjir. Bukan percaya sama jin, itu udah emang Kok udah jadi ada. kita debat lanjut. Ya, udah ada. Gue pernah dengar. Oke lah, kalau dari gue, Enggak, ada lagi enggak? Maksudnya cuma gitu doang, kagak serem anjir. Tapi emang bukan. ya emang bukan cerita serem sih. Ya, ini kan cerita kayak misteri ya. Pengalaman doang sih. ya. Pengalaman Sama doang. sih kalau dari rumah gue jadi inget kebetulan kan rumah gue itu kan Gak ada. Akhirnya ngomong juga ya kan. Ya apa Den? gue baru keinget aja. Jadi rumah gue itu kan memang tusuk sate kan, kalau dari ujung jalan tuh kelihatan Tapi banget. rumah lu tusuk satu benda. Nah, bukan tuh. Bodo amat. Enggak, gue kira rumah tetangga lu bukan. Enggak bener, rumah gue dari ujung jalan tuh benar-benar kelihatan. Benar-benar langsung. Saat itu kayak ini nih. Ngalangin jalan. Itu loh. Jalan buntu dijadiin rumah. Sate. Pokoknya tembus itu udah masuk ke rumah gue. Jadi waktu itu kejadiannya itu kalau orang yang bisa ngelihat kayak gitu di rumah gue nginep gitu, itu pasti dikerjain, diisengin. Jadi Kayak saudara lu nginep di gang. iya, kadang kalau gimana tuh suka diisengin. Wah sendiri, gogah. Iya, kadang iya kayak gitu-gitu. Bisa kalau orang baru emang Kalau- kayak mau ngajak kenalan gitu. Iya, jadi tergantung dari yang iseng apa enggak. Lanjut Mbak, lanjut. Jadi kalau misalnya bisa lihat itu katanya sih penunggunya gue itu kakek-kakek berjubah putih untungnya. Katanya sih Islam, maksudnya kayak jin Islamnya gitu kali ya, gue juga gak ngerti lah. Untung gue nya sih gak pernah ngeliat, gak pernah ditampakin sih. Dan gak mau juga. Tinggi gede banget, tingginya itu ngelebihin atap rumah katanya. Kakek-kakek. Tingginya ngelebihin atap rumah. Jadi ya jadi benar-benar kakek-kakek bersorban gitulah gitu. Terus ya udah, yang benar-benar dijagain banget. Yang benar-benar dijagain banget itu kejadiannya kebetulan nyokap gue, kakak gue tuh pada nginep di Bogor. Bokap Iya, gue nggak nginep, terus kerja. Terus dia mungkin lupa kali ya. Ada yang nangis Bung, lanjut. Gimana tuh Pak? Itu dia gimana Gak tuh? apa-apa. Apakah tampakan? Itu nangis karena gak boleh masuk sini. Nggak lanjut Mbak, kan lu ke Bogor tuh berempat sekeluarga. Terus habis itu bokap gue tuh baru pas mau pulang kerja nyari kunci rumah nggak ada dong. Disangkanya hilang gitu, terus ya udah
ya udahlah lillahi ta'ala lah, udah pulang ke rumah. Dan ternyata gemboknya berserta kuncinya itu nyantel di pagar rumah gue, tapi yang di luarnya bukan di dalamnya. Iseng berarti ya. Jadi itu bener Iseng. nggak ngerti iseng apa gimana ya. Nah, bener Jadi dong. bokap gue tuh lupa. Dia nyari tuh gak ada tuh pagar gitu. Lupa. Bener. Jahil ya. Jadi kayak lupa ngunci atau gimana. Dan kebetulan kan depan rumah gue itu ada kursi gitu buat duduk. Jadi banyak orang yang kadang kayak pemulung atau apa tuh suka duduk di situ. Dan itu cantelannya tuh deket tempat duduk itu. Dan untungnya nggak kebobolan sih. Iya, kan itu yang ngerinya. Sih. Ya, Tapi kalau lu bilang kayak jin Islam gitu, di rumah gue katanya juga ada itu, kayak saudara gue katanya sih pernah bisa ngeliat ya, keluarga itu kan tante gue. Tante gue anak-anaknya ada kayak 2 katanya sensitif lah yang kayak gitu-gitu. Katanya dia pengakuannya itu ngeliatnya juga sama kayak lu yang dibilangin lu apa pakai sorban gitu-gitu. Apakah rumah gue juga? Enggak maksudnya kenapa? Enggak. Kamu jangan mancing-mancing, Pak. Tolong. Bercanda gue salah. Oke, siap. Iya maksud gue kenapa kayak sosok kayak gitu dibilang jin Islam gitu lah, apa karena dari penampilannya atau apa? Dan juga emang katanya sih nggak ganggu. Nggak ganggu sih. Iya. Cuma kadang kalau lagi di rumah sendirian. Nggak ganggu, dia nongol lagi jeper juga anjir. Versi. Enggak, kalau gue katanya nggak setting di rumah. Iya itu. Ya jangan diliatin lah pokoknya. Gue selalu kalau misalnya di tempat baru atau ngerasa nggak enak tuh selalu ngomong sendiri. Aku penakut dan tolong jangan diliatin. Udah itu aja. Lu ngomong sendiri dalam hati kayak gitu kalau di tempat yang Kalau enak. enggak Kasih gue pesen lah ya. Iya, kalau enggak Kasih gue pesen ngomong. dulu. Iya ngomong aja gitu di DM. ngomong aja gitu langsung di tempat baru. Ngomong langsung gitu sama dianya. Iya. Bisa. Aku di sini gitu ya. Oke. Jangan. Jadi itu penunggu Semua di rumah lu itu berani salah gitu. satunya ya. Oi. Sedah. Ya, siang. Lu Pul udah ingat belum lu Pul? Gimana Pak Ipul? Gimana Pak Ipul? Ran lu mau cerita lagi Ran? Tapi gue punya pertanyaan deh. Apaan? Nih. Bener gak sih kan sempet ada orang, ya abang gue sih pernah ngomong juga maksudnya gitu. Dia Apa pernah Indie ngomong Home? bahwa jadi ada yang pernah ngomong tuh katanya kalau misalkan kita lagi di hutan atau mungkin kita lagi di lingkungan yang Belantara gitu. gelap gitu dan gelap. sepi gitu misalkan gitu. Terus kita dengar suara kuntilanak tuh jauh. Nah itu gue pernah ngalamin kan, gue udah cerita di Nah iya. awal-awal itu. Nah, itu berarti katanya deket ya? Katanya sih, soalnya gue juga ngalamin di telinga gue deket tapi rasanya jauh cuy. Katanya yang kayak gitu deket. Iya. Kecuali kalau lu denger di telinga lu deket, ternyata itu jauh. Yang gue alamin sih itu tepat di telinga kanan gue tapi jauh. Ketawa gitu. Di lapangan tempat Itu sih itu gue masih itu karena katanya. abang gue tuh pernah ngalamin itu di gunung waktu naik gunung. Oh, di gunung gue juga pernah Gunung ngalamin cuy. Slamet. Dia guide 2 orang, perempuan 2, teman-temannya dia gitu kan. Dia emang pencinta alam kampusnya nih ya kan, alam kampusnya. Dia mau naik gunung jadi guide karena kan dia udah berulang kali naik Gunung Slamet tuh. Dia tahu lah pos trek mana yang ringan gitu loh. Iya. Udah tau jalurnya lah ya. Perempuan gitu maksudnya gitu kan. Jadi ya gue gak tahu sih ini misteri apa, serem atau enggak. Cuma gue cuma cerita pengalaman. Oh adalah so dong Bapak. Nah jadi pas dia cerita sama gue katanya gitu. Jadi pas dia naik gunung pas zaman kuliah. Itu dia memang dia bertiga nekat banget sih menurut gue. Jadi emang abang gue tuh memang udah mimpin 2 orang pemula gitu. lagi ya. Jadi dia memang ya sahabat bertiga gitu kan. Cewek 2 dia 1 gitu kan. Terus Soto ya bang. dia naik Gunung Slamet. Nama kan dulu kan. Iya. Lanjut. Jadi dia oke lah berangkat nih bertiga gitu kan ke Gunung Slamet itu bertiga. Jadi dia emang niatnya memang udah nggak nambah orang lagi, dia bertiga aja deh gitu Oh kan. pasti ada yang nambah nih, tahu Penasaran. ceritanya nih. Bukan. Standar banget ya, standar. Kayak gitu. Cerita Jadi bertiga deh. standar. Jalan lah mereka bertiga naik gitu, naik ke Gunung Slamet.
namanya naik gunung itu kan gak bisa sehari 2 hari kan. Maksudnya kan perjalanannya kan Jauh treknya juga. itu kan Iya, kita iya. tahu lah. Ngerti, gitu. ngerti, gue ngerti. Kita pun awam pun tahu kan. Entah itu dia mungkin berbukit-bukit, entah itu dia andai terus naik gitu kan. Iya gitu kan. Ya itu terus dia naik sampai udah mau istilahnya belum sampai puncak gitu kan. Tadi tengah-tengah udah tengah malam. Udah lah kita bikin tenda deh. Nge-camp dulu di Itu situ. ya camp dulu. Itu udah lumrah lah ya kalau kita Iya, udah sampai pasti nge-camp dulu di pos mana gitu. Cuma karena ditanggung nggak di pos, jadi masih di hutannya juga gitu. Oh. Jadi masih jauh dari pos, ngerti kan? Jadi di tengah-tengah ya. Harusnya di sampai kan. pos, sampai Iya. pos lah. Biar aman, biar apa tahu gimana situasi. Karena memang di tengah-tengah. Ya kita buka aja di tenda, camp di situ malam. Nge-camp. Namanya cewek kan gampang capek kan istilahnya kan namanya dari panjang gitu kan perjalanan panjang kan capek lelah. Tidur dong tuh berdua teman-temannya gitu kan. Bikin 2 tenda, abang gue sendiri, terus temennya 2 cewek ini. Iya, 2 tenda gitu. lah. Ya sekitar jam-jam, abang gue belum, ya itu udah jam 11 lah, jam 12. Biasa laki rokok dulu gitu kan, belum ngantuk gitu kan, bikin kopi lah, dia ngebakar di tenda kan, bikin api unggun gitu kan. Nah, terus dia udah kerip-kerip nih matiin rokok. Dia mungkin karena berpikir malas juga sih ini di itu kan di tenda gitu kan. Udah akhirnya bertiga di situ satu tenda gitu. Tapi yang temennya udah tidur nih. Dia kan laki kan istilahnya kan ngejagain tuh berdua. Iya. Akhirnya dia pikir oke gue begadang aja deh. Gue putusin gue begadang aja karena kan kalau tidur semua nggak ada yang jaga gitu kan. Dah dia akhirnya begadang di situ. Jam 1 jam 2 dia bakar rokok ya kan. Ya gunungnya gak ada sinyal ya. Maksudnya ya dia bawa HP pun juga percuma gitu kan. Gak ada sinyal. Terus ya oke jam-jam ya menjelang tengah malam terus. Menjelang tengah malam terus dia mulai di situ. Biasa habis bakar lagi rokoknya habis bakar lagi. Pokoknya ngejaga lah biar gak tidur lah ya. Laki sendirian ya kan. Yang 2 perempuan. Dia dia harus begadang dong ya kan. Ya udah deh. Dia begadang terus kok lagi ya itu namanya tenda kan ada ini ya ada setting gitu kan dia buka gitu kan itu masih buka setengah tuh karena kan tangannya begini keluar gitu kan keluar tenda gini kan keluar tenda begini memang biar asapnya nggak ngumpet di dalam tenda gitu kan maka tangan dia sambil baru gini gitu kan terus kok pas lagi begini kok dekat pohon tuh ada suara kayak krusuk. Ya abang gue masih pikir positif. Oh mungkin musang. Mungkin musang atau mungkin di semak-semak gitu. Iya, di pohon atas. Oh, di pohon atas. Ini bukan semak-semak tapi di pohon. Abang ya kan. Udahlah rokok lagi gitu. Berani ya ngeliat. Iya, itu masih belum ini. Oke, masih ngerokok. Krusuk. Penasaran tuh. Kok makin kenceng suaranya gitu kan. Ini apa sih gitu. Masih penasaran gitu kan. Terus gak lama itu pas dia bilang udah amat deh, bang gue masih tapi rokoknya agak dipercepat. Dia udah mulai deg-degan gitu, dia udah mulai panik gitu kan. Temennya udah pada pulas tuh yang cewek-cewek gitu kan, pulas terus kayak gitu. Udah habis udah ada pada gitu nggak lama ada yang jatuh rantingnya, rusak aja kan deket dia dekat itu tenda situ, rusak. Terus tahu ada yang ketawa, sambil ngejauh suaranya. Wow. Makin deket kalau nggak jauh gitu berarti makin dekat kan? Abang gue matiin rokok, tutup tenda, tidur. Oh my god. Itu menurut gue itu juga gue, itu perlindungan utama sih. itu. Jadi dia jatuh dulu tuh itunya rantingnya jatuh, terus ketawa sambil ngejauh. Berarti kan deket kan? Saya tutup tenda. Udah tapi dia, iya itu maksud gue dia masuk apa pengen nongol pakai jatuhin ranting dulu itu. Iya, gitu. Makin tambah seremnya cuy. Akhirnya rokoknya dimatiin. Dia bisa nyeting makin serem berarti ya. Tutup tenda, udah. Gokil sih udah. Menurut gue ya lu gue kebayang sih ketawa, tapi semakin jauh itu asli semakin mendekat kan. Makanya ditutup tendanya sama abang gue. Refleks langsung ya. Jatuhin ranting, tutup, udah matiin rokok, tutup, tidur dah. Nah ini Pul pasti lu udah ingat, lu kan sering ke gunung Pul. Gue juga pernah ke gunung, lu belum pernah ngalamin kejadian mistis. Gue pernah di gunung. Akhirnya pas paginya. Oh belum, oke. Paginya lihat tuh bener ranting jatuh. Ranting jatuh. Mungkin juga gue gak tahu. Nah paginya kan abang gue kan hasilnya
akhirnya nggak bisa tidur ya kan. Udah mungkin dia udah Udah. ya sambil mungkin getar atau gimana gitu kan. Paginya pas udah pada bangun nggak pernah ngalamin kayak gitu sebelumnya. Soalnya dia bukan di pos pul. Dia bukan di tengah-tengah. pos. Bukan di pos. Karena tanggung posisinya kan. Ngekemnya. Ngekemnya nggak di pos. Kalau di pos mungkin udah ada Rame. tahu lah posisinya gimana gitu kan. Iya. Nah pas paginya Terus abang gua ngajak buru-buru dong. udah Pas naik jam lagi. pagi nih ya kan. Udah pada bangun tuh cewek-cewek, ayo kita beres-beres deh. Gak usah lama-lama di sini. Emang kenapa Gung? Abang nama Agung. Emang kenapa Gung? Udah. Udah jangan banyak nanya deh. Udah beres-beres kita naik lagi ke atas gitu Ya, kan. orang udah mungkin gitu. menghindari ya. Iya. Namanya malam udah ngalamin kayak gitu kan takutnya kan Udah pasti. dia yang datang lagi atau gimana Diikutin gitu atau kan. apa anjir. Bener. Itu doang sih. Dari abang gue sih itu doang yang gue inget ya. Wow, tapi Makanya, tapi gokil itu sih gokil itu. Emang lu belum pernah ke gunung, Mbak? Enggak. Gue juga Gunung deh. belum. Biasanya ngalamin. Gue juga belum pernah Cuma naik cerita gunung. Ipul katanya gak pernah ngalamin, bohong banget. Masa lu gak pernah sih, Pul? Kalau di gunung? Suara-suara. Suara yang kita nggak tahu itu suara beneran atau suara binatang. Iya sih. Kalau yang kayak Kalau itu masih merasionalisasi, gue juga pernah kayak waktu itu di Gunung Salak. Iya ada suara apa kayak apa semak-semak. Waktu itu bukan semak-semak sih, pokoknya bagian rumput gitu. Tiba-tiba yang lain diem, dia goyang sendiri, serak gitu. Wih. Goyang sendiri. Tapi dia nongolnya suara harimau gitu, gitu. enggak. Gue pernah sumpah, Ay, gue gila, gitu. serem banget. Itu harimau beneran mungkin. Kalau harimau bener cuma masa digitu doang kagak kabur, cuma seret gitu doang. Tapi rumput lainnya nggak goyang. Cuman itu doang gitu ya. Mungkin sama yang itu, sama yang gue diputer ulang. Maksudnya putar ulang. Ngelewatin itu 2 kali. Oh, dibikin pusing. Dan itu kan gue waktu itu sama anak UNJ, kan dia kita apa gue nggak tahu programnya mereka apa. Pokoknya bawa satu guru untuk pertanggungjawaban jadi guide-nya. Emang itu guru udah ahli lah, udah punya sertifikat naik kemana-mana, alatnya dibawa alat-alat gitu, barometer apa yang mengukur ketinggian dan pengakuannya gitu. Dia melihat alatnya memang pertama turun, tiba-tiba naik lagi, naik turun lagi. Itu kan aneh cuy. Misalkan 400 ketinggian, 400, Dia udah 200, posisinya. tiba-tiba 400 lagi, 200 lagi. Dan gua akuin, Turun. iya itu. Iya. Tapi rasanya waktu itu gua sama teman-teman gua emang turun terus, terus kagak rasanya. pernah naik Naik pisan kagak pernah. Dan gua akuin emang gua waktu itu ngeliat landmarknya itu ada pohon jatuh gini, terus di sini batu gitu. Itu sumpah gua akuin tuh kita lewatin 2 Itu kali. lagi, Cuma pas itu lagi lagi. itu gua nggak mau ngomong. Kita ngomong pas udah di bawah, selesai. baru ngomong gitu, ngalamin kayak gitu-gitu. Terus akhirnya lu setelah melewati 2 kali itu udah baru bisa jalan normal lagi. Iya, benar. Makanya kok, jadi tuh gue emang naik kayak itu melewat jalur yang gue nggak tahu nama jalurnya, pokoknya dia kayak bikin jalur sendiri mereka itu, nyoba-nyoba. Kita jalur naik tuh baru. 8 jam, 6 jam kurang lebih. Naik 6 jam, turun pun 6 jam. 12 jam. Gak logika kan? Gila. Harusnya Harusnya sekitar 2, 4, 3. Ini Nggak sampai naik 6 6 jam, turun 6 jam. jam. Iya, Ya, itu sih mungkin- pengalaman gue itu. Ya mungkin Pengalaman pertama gue naik ya. temen lu ada melakukan apa, menyinggung yang orang. Wah, who knows, nggak tahu. Maksudnya. Pokoknya itu lebih dari 10, kalau nggak salah lebih dari 10 kok. Nah Lebih dari kayak tadi 10. yang ceritanya Trias, kan tuh kan dia camp sembarangan kan ya. Ya ngecamp sembarangan. Nah, ngecamp sembarangan mungkin tuh rumah dia, tiba-tiba ngecamp di situ bikin permisi tenda. kali ya. Ya, maka diganggu. Semua kan ada sebab dan akibatnya. Ya karena mungkin itu posisinya kan apa ya, posisinya kan memang harusnya kan udah sampai di camp, cuman karena udah malam Iya. ya udahlah daripada kita konyol gitu apa naik lagi kan udah Iya. istirahat dulu deh, karena pertama jaga fisik dong biar nggak sakit atau gimana. Yang kedua kan memang udah nggak memungkinkan waktunya, udah kita ngecamp aja deh gitu. Cuman dari tadi kok jadi isengin gitu. Biasanya emang kalau pengalaman naik gunung pasti ada aja kisah-kisah kayak gitu. Tapi gue anehnya kenapa dia pengen dilihat dulu gitu di atas pohon. Terus dia Kayak sebelum mungkin ya kalau Tarik perhatian jatuhin dulu ranting sih. kan buat bukan narik perhatian mungkin, atau yang kedua ini apa? kayak Serem lagi gitu. memberi peringatan. Iya, mungkin. Cuk, ini tempat gue, Cuk. Nah. Gitu. Cabut lu, cabut. Ini orang bader banget. Gue tongolin aja gitu mungkin. Lu udah inget belum ada kisah-kisah nggak lu? Yang di mana nih? Enggak, yang mana aja. Di mana ya? Tak micin yang lama banget. Belum ingat, gue nggak ada kayaknya. Masa lu naik
Yang di gunung deh yang biar ngomong. Kalau misalkan di gunung, Cuma suara doang. nah suara tuh udah pasti ada. Cuma gue nggak tahu itu binatang atau emang bener makhluk itu gitu. Gue setuju, tapi kayak emang gitu sih. Gua Kalau lu suara doang, nggak pernah goyang-goyang hal-hal aneh kayak gue Enggak, 2 itu kali enggak. Itu anjir. normal. Turun naik tuh normal. Gue nggak sefrontal kayak tadi cerita Trias gitu. Enggak. Suara pasti ada. Tapi lu pernah ditongolin yang frontal gitu nggak? Yang suara gitu? Enggak. Belum pernah seumur hidup lu? Enggak. Seumur hidup lu bukan di gunung doang maksud gue? Suara ya. Dan itu nyata, gue pernah ngalamin anjir. Lu di mana? Di lapangan gue bilang. Lapangan mana? Deket rumah Rama. Oh, lapangan yang itu. Iya itu dekat dulu tempat main bola. Iya. Itu gue kan udah cerita. Lu kalau mau itu dengerin podcast kita. Yang episode itu. Terus Itu gue denger. Asli denger. jam Sore. Mau asar. seumuran lu masih kecil. SMP. SMA. Itu rumah samping si Rama itu udah kosong. Enggak, belum kosong. Oh, Itu belum masih ada yang kosong. nempatin. Masa gak ada sih? Nggak ada, gue nyampe di suara. Enggak, itu nggak sefrontal. Dan kalau lu katanya ada cerita lagi. Balik lu kan. Nah balik. Sipul. Sampah. Masa tadi katanya lu ada banyak. Katanya lu ada banyak. Ih, jangan oper-operan. Masa kita skin doang? Masa gue terus, nanti lu bosan. Gak apa-apa. Enggak. Ini cerita terakhir dari lu. Iya nih udah mau Cerita terakhir dari lu. sejaman. Aduh, Pengalamannya. Jangan bosen ya. Gak ada yang mau denger lu juga. Ih, parah banget. Iya, enggak. Ya, jadi gue sebelum tinggal di Geraha nih, gue tinggal di Jati Kramat Estate yang dekat lapangan bola basket. Iya. Iya boleh ya. Nanti kalau dituntut, gue gak mau ikut-ikutan. Ya nggak apa-apa, itu kan Iya. rumah gua. Iya. Rani om. Ayo. Ah ya. Iya, jadi itu tuh rumahnya rumah bertingkat. Yang kamar cewek tuh khusus yang di bawah. Di bawah itu lantai bawah khusus kamar cewek. Cewek sama orang tua. Ya. Nah, kamar laki itu Di di atas. atas. Nah, dia itu ada lotengnya. Tapi iya ada lotengnya. Cuma tuh kayak buat ngejemur gitu iya, doang iya ya. gitu. Deket banget. Nah, suatu malam tuh abang gue lagi ya namanya cowok ya lagi ngobrol-ngobrol tuh lagi main gitar. Iya di loteng. Pas lagi ngobrol kok apa namanya ada suara-suara nggak enak gitu loh. Ya baranting itu ketutup kok lotengnya ketutup tapi emang kayak apa Ada. sih yang transparan itu yang panas. Oh Asbes. iya. Asbes. Bukan asbes. Iya apa sih Asbes ya? asbes yang transparan yang panas gitu loh. Iya jadi itu siang belum Malam ya. iya belum malam. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu kok berisik ada itu tuh lingkungannya itu kalau siang itu emang nggak berisik. Namanya yang kayak apa perumahan gitu kan Sepi nggak ya. iya sepi gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu ada suara apa Bangsat. bukan ada suara apa inian kayak Jatuh. buah jatuh padahal di Oh. situ nggak ada pohon apa-apa. Oh gue ngeri Nggak tahu kepala pokoknya. nih. Gue ngeri kepala nih. Masih kepala. bukan kayak pokoknya jatuh Jeduk gitu ya. kan kalau asbes kan Iya berasa banget. Berisik banget ya. Bacot. Berisik. Berisik. Sorry. berisik banget ya. Iya gitu kok ya udah biarin aja kan mungkin apa gitu ya. Kok ada yang kayak suara-suara jalan gitu loh, suara-suara jalan. Juk gitu. Bukan. Nggak kalau asbes pikirannya kucing tapi bukan suara langkah kucing. Itu tinggi banget, Kak. Kucing juga bisa. Iya lanjut. Enggak mungkin Iya, sih nggak kalau kucing. mungkin kalau kucing ini. Terus duk itu di tangga gue tuh tangga besi yang melingkar. Jadi Oh, iya. Iya. Jadi Dang, berasa dang, banget dang. tuh. Iya, jadi kayak duk gitu. Terus udah makin kayak ini anjir. Berisik banget nih, abang gue kayak gitu. Terus ada lagi suara kayak ketawa. Terus udah langsung ngibrit dia ke kamar. Ketawa suara cewek cowok. Suara anak kecil.
suara anak kecil. Wah. Terus dulu tuh gue tuh punya keyboard kecil, gitu, punya kagak punya keyboard. Kayak gitu. Iya, keyboard Yamaha ya. Iya. Terus ya udah. Bayar, Mak. Iya. Ya lanjut ya. Terus iya suka bunyi sendiri gitu. Oh, ada yang mainin. Iya, siang. Ah. Apa sih? Iya, kabelnya enggak. dicabut maksudnya. Iya. Nggak bunyi. Ya nggak kepikiran lah, orang kan sering dimainin gitu loh. Iya. Jadi ngerti. bunyi sendiri Iya, gitu. sering bunyi gitu. Padahal itu siang. Siang-siang bolong. ya. Iya, Kalau siang. malam Kalau oke siang lah tuh gitu. di rumah gue tuh sepi. Semua pada di atas. Bunyi gitu. Tuh pada kabur kan tuh ya. Balik lagi tuh yang di loteng. Pada kabur tuh dia ke kamar. Hmm, Udah tuh diam aja tuh sampai malam. Nah malamnya itu dia baru Kayak- cerita. cerita lagi. Tipe kamar itu dia ada kaca gitu loh. Ngerti gak sih yang kayak rumah kan begini. Oh iya, Nah. sikunya gitu ya. Nah yang itunya tuh Jendelanya. kaca, nah jendela. Ini mezanin. Ya pokoknya. Iya gitu. Pokoknya lagi ngobrol-ngobrol. Itu malam tuh, tengah malam tuh. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada kain putih Wait. gitu, terus begini Wah, jiper ada yang anjir dia pada ke layang-layang. bawah, nggak mau ke atas tuh. Itu satu keluarga lo. Kagak, itu kak abang-abang gue doang. Oh, abang-abang lo yang Iya. ngalamin. Heeh, terus wah gila. Ya udah tuh dia ke bawah tuh. Terus udah malam itu, dia udah malam kan udah gue bilang dia tadi ke kamar. Terus dia turun tuh ngobrol sama ngadu sama bokap gue. Kata bokap gue, mana sih coba lihat naik ke atas. Udah Nggak gak ada. ada. Oh masih ada. Iya nggak ada. Mana Udah nggak lagi ada. ngerokok tuh dia. Terus udah tuh dia kata bapak gue udah naik aja, ngapain sih, udah malam juga bukannya tidur. Udah tuh tidur tuh dia pas udah pas udah mau jam 12:30 tuh. Dia kan belum tidur tuh ya, cuman kayak lagi ngobrol-ngobrol. Ditampakin lagi, cuma parahnya tuh dia begini aja. Muka langsung. Terus dia langsung pada kaget. Ya gimana sih anjir, serem Iya, banget. ngerti. Terus akhirnya nggak ada Bayangin. yang mau tidur di kamar situ. Di atas tadi ada. Nggak ada. Iya, Sampai secara. sampai Gitu. iya anjir, terus Bangsat. yang di loteng tuh pada nggak mau ada yang naik lagi ke atas. beberapa hari tuh kosong tuh kamar. Tapi lu udah gak tinggal di situ lagi kan? Udah enggak kan dijual. Jadi tuh gue Murah juga jualnya. enggak sih. Gue tuh kalau setiap pindah rumah beli jual. Lu udah berapa kali jual pindah sih? gitu. Nggak tahu deh. Gue kan Nomaden. tahu deh. Lupa Yaudah. gue. Makanya gue banyak cerita. Iya, karena Ininya, beda-beda iya. rumah. Iya, nggak setiap- stay. Tapi lu maksudnya pernah ngingetin gak yang mau beli di sini ada? Oh. Nggak laku ya? Enggak. Itu pasti diomongin. Pasti diceritain. Iya. Terbuka keluarga lu kayak. Iya, kayak pasti gitu. diomongin. Cuma emang yang kayak ya udah sebenarnya ceritanya emang kayak gini, lo kalau mau beli ya udah gitu loh. Makanya sering gak laku gitu loh. Enggak lah. Udah, Oke. gitu. Yang mau beli rumah di Rani hati-hati. Mungkin segitu aja kali ya. Tapi menurut gue kalau setiap rumah itu pasti ada ituannya Ada sih. Pasti iya, ada. iya, tergantung. Cuma gak se ekstrim itu. Nggak, itu Diliatin tuh muka itu anjir. nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena abang gue jarang sholat kali ya, jadi kayak gitu. lebih ini kali ya. Serem banget emang. Wow. Goksi. Coba ini Jadi gimana gimana Bapak? tentang histori hari ini? Resultnya dong. Lo mau. Resultnya itu lu apa setan gak kenal waktu anjir. Iya, Mau bener. siang, mau Oh, sore, siang. mau malam, mau pagi. Suka-suka Kalau mau dia, bener. Banyak tau sebenarnya. sebenarnya siang lebih banyak. Cuma mungkin lagi Sebenarnya kalau siang itu lebih banyak kalau menurut tuh Kalau siang itu lebih banyak. pengalaman gue. Iya, kalau malam tuh cuman kayak ya udah gitu loh, Lumrah. lumrah. Malam Ya tuh kalau lumrah. siang iya, kan gitu mungkin ketutup dengan terang terus banyak kita lagi aktivitas. Ya, malam. Iya. juga, gitu. Kalau malam kayak gelap gitu paling temannya bajing loncat atau begal gitu-gitu kan. Iya. Serem. Iya, malam manusia yang lebih serem. Justru lebih serem Iya, manusia. maling lebih serem. Ngincer harta pak. Karena dia melakukan nih. Bukan takut iya. harta yang ngincernya. Serem juga. Ya, pokoknya makhluk halus itu apa yang sejenis-jenis itu nggak kenal waktu sih, mau pagi siang sore Iya. malam. Dan apa ya,
Kalau menurut gue, kalau balik lagi ke ujung-ujungnya ucapan ya kita kalau yang percaya kayak gitu emang hidup berdampingan gitu kan. Iya. Cuma nge-cheat, dia bisa ngelihat kita nggak bisa. Itu nge-cheat. Dan dia butuh butuh effort lebih untuk nampakin diri kalau gue bener sih gitu. Jadi maksudnya karena dia kan dari alam lain gitu. Jadi kalau misalkan dia itu mau menampakkan diri di kita, dia tuh kayak tenaganya tuh mesti dikeluarin Energinya ekstra, gitu iya, ya. maksudnya. Itu yang pernah gue tahu dan dengar sih. Lain kali kalau kita Mungkin begitu kali mungkin ya. kalau gitu loh. pengen bikin segmen kismis lagi, cermis ini lagi, kita langsung terjun ke tempatnya kali ya, lebih asik ya. Waduh. Gimana Pak? Bapak gimana Boleh Pak? sih. Oh iya. Boleh. Ada boleh. penakut, gak punya nyali. Saya dari jauh aja Pak ya kalau gitu Pak Oke ya. guys, paling ceritanya cuma segitu aja dari kita-kita. Sebenarnya masih banyak dan Banyak. cermis ini akan menjadi segmen kalau nggak punya ide gitu ya. Kalau lagi buntu ide, kismis itu cermis. Nah, itu yang paling Banyak dekat sama dari kita relate, gitu maksudnya iya. gitu loh. Semua orang pasti pernah Pasti ngerasain. ngalamin. Tapi ya mungkin dari bungkusnya beda-beda. Entah itu yang langsung ditampakin, entah itu langsung dari Dan memang budaya orang, kita gitu memang kan. dekat dengan hal-hal konik bla 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 kayak gitu Iya. sih kayak Ya, gini. ini Indonesia. This Ketimurannya is masih Indonesia kenceng gitu loh. ya. Betul, Oke guys. Ya, apa? Makanya ya. Oh, sponsor. Oke guys, segitu sponsor. aja untuk bagi kalian yang punya cerita-cerita mungkin ayo dong komen-komen Ya, tema, cerita-cerita tambah-tambahan apa gitu kan. Bisa komen-komen follow di IG. Instagram kita. Teman satu komplek. Teman satu komplek, teman dengan angka 1 ya komplek. Please dong, ayo dong komen-komen. Ya mau join boleh. Join dan mau diundang-undang ke podcast. Ayo minta Yang mau dong. collab, Collab ya. Boleh. Boleh. Ya. Ada jodoh ada. Dan kalau mau promo-promo juga bisa di Dimas. kita sih sebenarnya. Tinggal ke Instagram kita @teman1komplek. Di situ ada adminnya. Langsung aja ke nomor itu DM mention, apa? kali mention. Chat ke WhatsApp langsung kalau mau langsung cepat tanggap ya. Benar. Di situ bisa dan kalau mau nongkrong sama anak-anak teman satu komplek, biasanya kita ada di warung balap itu di depan Masjid Miftahul Jannah. Jadi kalau Warung ada balap. mobil van putih yang mencurigakan itu bukan Yang bukan penuh dengan promo komplotan kopi ya, begal. Karena mana ada komplotan begal nongkrong di depan masjid. Pokoknya itu kita ada di situ pokoknya. Promo Bul, mau kopi. promo nggak, Bul? Promo kopi. Ada Promo kopi. ada menu promo apa? Menu promo. Iya menu promo apa? Biasanya kan Ya benar itu kalau misalkan ada mobil van warna putih depan masjid itu bukan komplotan begal. itu jual kopi dan ada Minuman-minuman coklat juga, lainnya. minuman lainnya. Ada menu terbaru gak nih? Menu terbaru ada namanya Banana Boss. itu lagi laku Itu banget itu ya. lagi hits ya. Lagi hits banget kalau lu belum nyobain itu lu bukan anak jati bening. Benar. Itu Oke kopi. segitu aja. Ya. Yang bagi mau promo-promo juga ya udah langsung aja ke Instagram kita dan chat sama adminnya ya endorse karena kita juga butuh uang. itu jawaban sejujur-jujurnya anak-anak kita itu. Ya udah makasih ya semuanya pendengar. Dadah. Bye.